video sebelumnya kan gue spoiler tuh kalau anggota Koperasi lah biang keladi masalah koperasi di Indonesia. Nah, di episode kedua ini yuk kita kaji dari awal pendirian dulu deh, yaitu SDM pendiri. Di banyak koperasi yang bermasalah, akar masalah sejatinya berasal dari visi mendirikan koperasi itu apa. Alih-alih benar-benar berfokus pada pemberdayaan anggota, justru pendiri itu seringkali memprioritaskan kepentingan pribadi atau kelompok inti dari koperasi itu. Ya, bagi mereka tujuannya jelas gitu kan, mendapatkan modal murah dari anggota buat ngebiayain bisnis keluarga, buat ngebiayain bisnis kelompok sambil tetap terlihat legal karena badan hukumnya koperasi. Nah, di dalam praktiknya anggota tuh seringkali nggak dianggap sebagai pemilik sejati yang berhak atas SHU atau hak-hak lainnya. Justru anggota tuh sering dianggap sebagai nasabah atau pasar bisnis bagi keuntungan para pendiri tersebut. Akibatnya sebagian besar SHU ataupun hak-hak lainnya itu dikuasai oleh pengurus inti, sementara anggota lain cuma jadi sebatas formalitas. Terus kontrol internal pun sengaja dimonopoli dari administrasi keanggotaan yang dimanipulasi biar tetap kelihatan ada pertumbuhan anggota gitu ya. Padahal yang bertumbuh tuh bukan anggotanya, tapi pasar bisnisnya. Koperasi-koperasi model gini yang SDM pendirinya itu udah melenceng visinya, bakal sengaja untuk menghilangkan pendidikan koperasi buat anggota. Biar ketika ada anggota baru tuh masuk, mereka tuh tetap nggak paham hak dan kewajibannya tuh apa. Nah, dengan cara ini, mereka berhasil mendoktrin bahwa kelompok inti adalah pemilik sah dari koperasi ini. Sementara anggota lain itu hanya sebatas pasar atau nasabah. Nah, modus-modus kayak gini tuh memungkinkan para pendiri itu memanfaatkan koperasi sebagai alat legal buat proyek pribadi ataupun kelompok, buat bisa mengakses dana anggota, bahkan bisa mendapatkan program bantuan pemerintah atau fasilitas yang lainnya. Dampaknya apa? Budaya internal koperasi itu udah rusak sejak awal. Demokrasi dan transparansi itu udah hilang. Dan tentunya nggak ada itu yang namanya anggota. Tapi koperasi-koperasi kayak gini yang didirikan oleh visi SDM pendirinya yang melenceng, secara administratif mereka tuh tetap terlihat sah. Makanya seringkali koperasi itu dijadikan semacam alat untuk melakukan tindakan penyalahgunaan karena terlalu ketatnya perusahaan atau PT. Ini sama halnya dengan yayasan ya, untuk menghindari pajak kalau misalkan koperasi karena minim pengawasan, minim audit dari eksternal, dan disinilah banyak para pendiri-pendiri baru yang membuat koperasi. Nah, biasanya koperasi-koperasi modelan gini dari segi nama koperasi itu ada unsur nama pribadi ya di dalam nama koperasinya tersebut. Misalnya yang paling gede kasusnya itu Indosuria. Ini kasusnya mantep nih. Kita coba cek siapa pendirinya. Ya, dialah pendirinya. Indosuria Henry Surya, pemilik sekaligus pendiri, cuma seorang aja gitu. Para korban 896 ini nggak disebut sebagai pemilik koperasi. Padahal mereka yang merupakan anggota, ya mereka tuh pemilik mutlak juga yang setara dengan Henry Surya. Nah, yang menggunakan nama pribadi di dalam nama koperasi itu merupakan cara awal buat memperkuat doktrin bahwa koperasi itu milik si nama tersebut, dan si nama tersebut adalah bos besarnya. Nah, ini Dinas Koperasi dan Kemenkop kudu curiga nih kalau misalkan ada koperasi yang penamaan koperasinya tuh ada unsur nama pendiri. Terus biasanya koperasi-koperasi modelan yang melenceng kayak gini bergerak di bidang simpan pinjam atau kalau enggak konsumen ya. Konsumen tuh biasanya buat ngakalin. Awalnya sih usahanya memberikan produk yang dibutuhkan oleh anggotanya, misalkan beras gitu kan ya. Dalihnya seperti itu, tapi dalam kenyataannya justru balik lagi ke setelan default, yaitu simpan pinjam. Lo bisa cek sendirilah di lapangan kayak gimana. Kalau SDM anggota dalam hal ini pendiri aja udah ngaco, otomatis gitu, buat tahap-tahap pendirian ataupun keberlangsungan si koperasi itu ya udah pasti bakal ngaco juga bro. Gak bakal ada yang benar dari sisi administrasi, kemudian dari sisi pelaporan, dari sisi transparansi, dari sisi bisnisnya itu udah pasti bakal ngaco semuanya. Nah, kedua kita lihat pengurus, termasuk dalam hal ini adalah pengawas. Nah, kadang masalah koperasi itu bukan datang dari para pendirinya. Ada juga pendirinya tuh udah menginisiasi koperasi berjalan dengan baik selama bertahun-tahun, tapi dari pengurus yang naik setelah koperasi itu berjalan beberapa tahun. Polanya menurut gua ada dua. Pertama, pengurusnya tuh emang punya motif pribadi ataupun kelompok. Kedua adalah pengurusnya nggak kompeten sama sekali. Kalau misalkan motif pribadi, kasusnya mirip kayak yang tadi pendiri, kemudian menjadi pengurus, merekrut calon anggota baru, di mana anggota-anggota baru tersebut adalah orang-orang yang bisa dikendalikan oleh pengurus tersebut. Ketika anggota-anggota baru tersebut sudah menjadi mayoritas di koperasi itu, maka ketika ada suatu rapat dalam menentukan arah koperasi, itu akan ke arah kepentingan pengurus dan antek-anteknya.
Pola ini lama-lama akan mengikis anggota-anggota yang punya kapabilitas, yang literasi koperasinya bagus. Semuanya itu akan dikalahkan oleh tekanan mayoritas yang ada di bawah kendali pengurus bermotif jahat ini. Pola ini sering banget terjadi di koperasi unit desa ya. Ketika mayoritas pengurus, anggota, dan juga pengawas itu adalah orang-orang dengan kelompok mayoritas menyimpang, maka koperasi meskipun jenis awalnya itu bukan KSP, ujung-ujungnya akan balik lagi ke setelan default ya, khas koperasi bermasalah. Ya, simpan pinjam. Pola yang kedua itu adalah pengurusnya tuh nggak kompeten. Ini bukan berarti pengurusnya jahat, cuma emang mereka tuh nggak ngerti prinsip koperasi itu apa, nggak ngerti koperasi itu apa, dan nggak ngerti gitu apa yang bakal dia lakukan selanjutnya. Boro-boro ke akuntansi koperasi ataupun bisnis model gitu kan ya, sekedar esensi dari koperasi aja mereka pasti bakal bingung. Ketika pengurus ini nggak kompeten, otomatis sistem yang udah berjalan itu bakal rusak satu persatu. Bakal banyak laporan-laporan rutin yang diabaikan, agenda-agenda yang sering dilewatkan, dan tentunya hanya sebatas, ya bahasa kasarnya makan gaji buta lah, kayak gitu. Dan ini tuh adalah pola yang sering terjadi di koperasi-koperasi yang mati suri. Nah, yang mati suri itu pola awalnya biasanya dari pengurus yang nggak kompeten. Yang selanjutnya adalah dari anggota murninya. Masalah terbesar anggota tuh sebenarnya sederhana. Mereka tuh nggak pernah sadar kalau mereka tuh pemilik dari entitas bisnis koperasi. Mereka nganggap koperasi tuh kayak arisan, paguyuban, atau sekedar perkumpulan, ya ngumpul-ngumpul aja. Padahal dari sisi hukum dan konsep, sebenarnya mereka itulah pemilik dari bisnis ini. Mereka itulah adalah bos-bosnya gitu kan, bukan cuma satu orang, dua orang gitu. Karena mindset awalnya aja udah salah, tentunya sikap mereka juga bakal ikut salah. Mereka datang sebagai anggota kumpulan, bukan sebagai owner koperasi. Jadinya mereka nunggu dilayani, bukan ikut ngatur. Mereka nunggu diinfoin, bukan minta transparansi. Mereka nunggu keputusan tuh udah jadi, bukan hadir di rapat buat nentuin arah koperasi itu bakal kemana. Ketika anggota-anggota tuh ngerasa bahwa koperasi itu cuma kumpulan sosial, nilai bisnisnya tuh perlahan bakal hilang. Rapat dianggap sebagai acara formalitas, pendidikan koperasi dianggap nggak penting sama sekali, buang-buang waktu. Iya kan? Iya kan? Iya kan? Karena anggotanya nggak sadar bahwa mereka tuh pemiliknya, hasil akhirnya apa? Koperasi yang harusnya jadi bisnis bareng-bareng malah turun derajat jadi komunitas sosial. Makanya biang keladi rusaknya dan menyimpangnya identitas koperasi di Indonesia tuh ya karena SDM pemiliknya atau anggota-anggotanya.